Zaidul Khair memiliki dua karakter yang disukai Allah. Manusia bagai barang tambang, mereka yang terbaik pada masa jahiliyah, terbaik juga pada masa Islam. Milikilah dua karakter yang telah diterapkan oleh seorang sahabat pada masa jahiliyah, kemudian ditonjolkan pula pada masa Islam. Sahabat tersebut pada masa jahiliyah dipanggil Zaid al-Khail dan pada masa Islam dipanggil oleh Rasulullah sebagai Zaid al-Khair. Suatu kali pada masa jahiliyah, Zaid al-Khail menggembalakan unta-unta milik saudara perempuannya. Jumlahnya kira-kira 100 ekor menjelang maghrib. Zaid yang dibantu dua orang sahayanya menambatkan unta-untanya dekat sebuah tenda yang terbuat dari kulit. Di dalam tenda tinggal seorang tua bernama Muhalhil, ayah Zaid al-Khail. Zaid maupun kedua pembantunya tak menyadari kehadiran seorang tamu yang tak diundang, yang sejak tadi mengintai dari balik semak. Malam kian larut, dingin dan pekat. Zaid al-Khail dan kedua pembantunya tertidur kelelahan setelah seharian menggembalakan unta. Begitu juga dengan ayahnya, Zaid Muhalhil. Dalam kegelapan malam, sesosok bayangan berkelebat mendekati tempat unta jantan ditambat. Ia lepaskan ikatan tali unta itu dan menungganginya meninggalkan tenda. Unta-unta lainnya mengikuti unta jantan itu. Zaid baru menyadari unta-untanya raib ketika bangun tidur di pagi hari. Tanpa pikir panjang, ia raih tali kekang kuda dan memacunya mengejar si pencuri. Menjelang tengah hari, Zaid baru menemukan jejak si pencuri. Ia pun makin mempercepat memacu kudanya. Akhirnya Zaid al-Khail berhasil menemukan si pencuri. Merasa dirinya dikejar, si pencuri segera turun dari unta jantan yang ditungganginya dan menambatkannya pada sebatang pohon kering. Si pencuri mengeluarkan anak panah dan membidikkannya pada Zaid al-Khail. "Lepaskan unta jantan itu," perintah Zaid dari atas punggung kudanya. "Tidak," jawab si pencuri. "Aku meninggalkan keluargaku di Hirah dalam kondisi kelaparan. Aku telah bersumpah tidak akan kembali kepada mereka sebelum berhasil membawakan mereka makanan atau aku mati karenanya." "Lepaskan unta jantan itu," bentak Zaid mengulangi perintahnya. "Jika tidak kamu lepaskan, kubunuh kamu." "Tidak, aku tidak akan melepaskan unta itu, apapun yang terjadi," tantang si pencuri sambil tetap membidikkan anak panahnya ke arah Zaid al-Khail. Zaid al-Khail berkata, "Kalau begitu, rentangkan tali unta jantan itu. Di situ terdapat 3 simpul. Tunjukkan padaku simpul mana yang harus kupanah." Si pencuri memenuhi permintaan Zaid dan memintanya untuk memanahkan simpul yang tengah. Zaid membidikkan anak panah dan melepaskannya tepat mengenai sasaran. Si pencuri penasaran dan menunjuk 2 simpul lainnya untuk dipanah. Zaid pun segera melepaskan anak panah dan lagi-lagi tepat mengenai sasaran. Melihat kenyataan ini, si pencuri segera memasukkan anak panahnya dan menyerah. Masih di atas kudanya, Zaid al-Khail menghampiri si pencuri dan melucuti pedang dan panahnya. "Kamu naik di belakangku," perintah Zaid pada si pencuri.
Setelah membonceng di belakangnya, Zaid bertanya, "Hukuman apa yang akan aku jatuhkan padamu?" "Tentu hukuman berat," jawab si pencuri. "Mengapa demikian?" tanya Zaid lagi. "Karena perbuatanku telah menyusahkan kamu. Allah memenangkan kamu dan mengalahkan aku," jawab si pencuri. Setelah berdialog panjang, si pencuri akhirnya menyadari bahwa yang saat ini memboncengnya itu adalah Zaid al-Khail bin Muhalhil yang dikenal sebagai penawan yang baik. Dalam perjalanannya ke perkemahan, Zaid berkata kepada si pencuri, "Demi Allah, seandainya unta-unta ini milikku sendiri, sungguh akan kuberikan semuanya kepadamu. Tinggallah di kemahku 2 atau 3 hari. Tak lama lagi akan terjadi peperangan di mana aku akan memperoleh harta rampasan." Benar apa yang dikatakan Zaid al-Khail. Pada hari ketiga ia menyerang Bani Numair dan memperoleh harta rampasan sebanyak 100 ekor unta. Unta rampasan itu diberikan kepada si pencuri. Itulah karakter Zaid al-Khail pada masa jahiliyah. Berita tentang kenabian Muhammad dengan agama yang dibawanya sampai ke telinga Zaid al-Khail, satu delegasi besar yang terdiri dari para pemimpin kaum Toya, kaumnya Zaid al-Khail, berangkat ke Yastrib hendak menemui Rasulullah. Mereka langsung menuju Masjid Nabawi, tempat Rasulullah mengajarkan Islam. Melihat kedatangan mereka, Nabi menyampaikan pidatonya kepada kaum muslimin yang ada di masjid. "Aku lebih baik bagi tuan-tuan daripada berhala Uzza dan sejumlah berhala yang tuan-tuan sembah. Aku lebih baik bagi tuan-tuan daripada unta kitam, daripada segala yang tuan-tuan sembah selain Allah." Setelah Rasulullah selesai berpidato, Zaid al-Khail berdiri di antara jamaah kaum muslimin dan berkata, "Ya Muhammad, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya engkau adalah Rasulullah." Rasulullah menoleh ke arahnya dan bertanya, "Siapa Anda?" "Saya Zaid al-Khail bin Muhalhil," jawabnya. Rasulullah bersabda, "Anda Zaid al-Khair, bukan Zaid al-Khail. Segala puji bagi Allah yang membawa Anda ke sini dari kampung Anda dan melunakkan hati Anda menerima Islam." Sejak itu Zaid al-Khail dikenal dengan Zaid al-Khair. Rasulullah membawanya ke rumah beliau didampingi Umar bin Khattab dan beberapa sahabat lainnya. Mereka membentuk majelis halaqah. Pada kesempatan itu Nabi bersabda, "Belum pernah saya mengenal orang yang memiliki karakter seperti Anda, hai Zaid. Dalam diri Anda terdapat 2 sifat yang disukai Allah dan Rasulnya." "Apa itu ya Rasulullah?" tanya Zaid. Nabi menjawab, "Sabar dan santun. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku memiliki sifat-sifat yang disukai Allah dan Rasulnya," ujar Zaid. Zaid berkata kepada Rasulullah, "Berilah aku 300 penunggang kuda yang cekatan. Saya berjanji akan menyerang negeri Romawi dan mengambil negeri itu dari tangan mereka." Rasulullah mengagumi cita-cita Zaid itu. Beliau berkata, "Alangkah besarnya cita-cita Anda, hai Zaid. Belum ada orang seperti Anda." Sebelum memenuhi cita-citanya itu, Allah berkehendak lain terhadap Zaid al-Khair. Selama berada di Madinah, Zaid terkena wabah demam. Tubuhnya panas tinggi. Tak lama kemudian ia menghembuskan napasnya yang terakhir. Menghadap Sang Khalik, sedikit sekali waktu yang terluang baginya setelah ia masuk Islam.
sehingga tidak ada peluang baginya untuk berbuat dosa. Zaid wafat tak lama setelah menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah.